Februari. Timbul pertanyaan bagaimana implementasi pada hari ini untuk PKG ini. Kita langsung tanyakan ke narasumber sudah bergabung ya dengan Ibu Jubir Kemenkes, Ibu Widiawati. Selamat sore, Bu Wiwit. Selamat sore, salam sehat. Baik, langsung saja Bu, untuk poin pertama saya ingin tahu bagaimana kemudian realisasi di lapangan, Bu. Apakah teman-teman sudah mencatat kekurangannya apa saja, Bu Wiwit? Untuk pastinya, memang laporannya belum saya dapat, tapi sekilas pandang saja sejauh ini yang ada tadi pada saat kunjungan dimulainya hari ini cek kesehatan gratis berjalan dengan lancar, Mas. Jadi alhamdulillah masyarakatnya mau animonya cukup baik untuk memeriksakan dirinya ke puskesmas. Bisa disebutkan Bu, sudah berapa puskesmas yang sudah melakukan hari ini untuk PKG? Kalau yang saya belum dapat beritanya, saya belum dapat rinciannya, tetapi pada saat tadi ada kunjungan di beberapa puskesmas untuk dimulainya cek kesehatan gratis ini ada di 17 puskesmas di DKI Jakarta, kemudian di Surabaya yang dikunjungi oleh Pak Menteri sendiri, Pak Menteri Kesehatan, kemudian ada di Kerawang, ada di Tangerang. Jadi memang kita di beberapa tempat untuk melihat animo masyarakat dan alhamdulillah sejauh ini berjalan dengan lancar dan baik sih Mas. Kita berharap kedepannya juga akan seperti itu. Yang meragukan Ibu, nama program ini cek kesehatan gratis CKG atau memang pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG? Karena di masyarakat berkembang dua hal ini, Bu Wiwit. Bu Wiwit? Agak putus Mas saya tadi, kenapa? Gimana Mas? Baik, saya jelaskan penegasan saja Bu. Ini Ya? nama programnya CKG, cek kesehatan gratis, atau program pemeriksaan kesehatan gratis PKG. Ini muncul di masyarakat kebingungan Bu. Iya, sebetulnya gini, awalnya adalah periksa kesehatan gratis. Memang itu sesuai dengan panduan, tetapi kan kita kalau periksa kesehatan gratis itu mungkin agak sulit bagi masyarakat dengan begitu panjangnya. Jadi kita supaya masyarakat gampang saja, kita istilahnya biar lebih nyaman, lebih cepat ingat, maka kita akan bilang cek kesehatan gratis. Sebetulnya sama dalamnya Mas, sama betul. Cuman supaya masyarakat nggak susah-susah panjang-panjang, jadi yuk cek kesehatan gratis. Intinya sama di dalamnya, nggak ada bedanya. Penafsirannya kalau pemeriksaan kesehatan gratis ini lingkupnya lebih luas penyakit yang bisa dicek Bu, dan juga mendapatkan rekam medis termasuk ke lab. Kalau cek kesehatan gratis, menafsirkannya lebih mikro, lebih kecil, tidak semua bisa dideteksi penyakitnya. Ini benar asumsinya Bu? Enggak. Ini sama hanya supaya lebih mudah penyebutannya saja, Mas. Jadi intinya, isinya adalah periksa kesehatan gratis itu. Cuma kan kalau ini agak ya lebih, kalau kita bahasa panggungnya deh enaknya, cek kesehatan gratis. Tapi isinya semuanya sama, kesehatan gratis. Tidak ada yang lain. Baik, tadi Anda sebutkan sejumlah tempat sudah menggelar begitu ya, termasuk Karawang, Jakarta, dan beberapa tempat lainnya. Kalau berbicara soal daerah terpencil, ini belum bisa tersentuh sama sekali program yang bermanfaat ini, Bu? Sudah, jadi ini Pak Menkes pernah, kan seperti Pak Menkes katakan juga bahwa ini berlaku di seluruh puskesmas di seluruh Indonesia. Jadi sampai daerah terpencil pun sudah gitu. Tapi hari ini masih belum ya Bu ya dilakukan di tempat terpencil, kawasan terpencil? Dimulai Mas, kita sama-sama, cuman yang dikunjungi di beberapa tempat, tapi semuanya sudah memulai. Jadi tadi Pak Menkes mengatakan waktu di Surabaya ini semua berlaku untuk semua puskesmas di seluruh Indonesia. Gitu. Oke, tapi kalau rekam medisnya tentu mendapatkannya cukup lama Bu waktu yang dibutuhkan ya, karena daerah terpencil membutuhkan fasilitas yang oke begitu Bu. Ya, jadi sudah ada simulasi sebetulnya Mas, sudah tenaga medis ini sudah bisa memetakan apa yang harus dilakukan di sini, kemudian nanti kalau perlu dirujuknya akan diatur oleh tenaga medis di tempat lokasi tersebut. Ya, Bu Wiwit, ini kalau berbicara soal masukan masyarakat, saya menerima masukan Bu soal hari ini memberikan masukan bagaimana tindak lanjutnya Bu. Setelah diperiksa, apakah nanti kalau mengetahui penyakit komorbid, tindak lanjut dari berikutnya seperti apa Bu? Apakah nanti bisa ada rawat inap atau tindakan berikutnya yang akan didapat oleh warga?
Ya, jadi kalau tindak lanjutnya sebenarnya ada dua. Jadi Ah, kan kalau hasilnya normal, insya Allah sih kepinginnya hasilnya normal ya Mas ya, baik, sehat. hmm, Nah, si penerima manfaat ini atau masyarakatnya hanya bisa menerima edukasi mengenai karena dia udah sehat, jadi dia diedukasi lagi oke. tentang pola hidup sehat, Hmm, kemudian tentang pencegahan penyakit. Mereka juga diingatkan sekali lagi untuk melakukan cek kesehatan secara rutin setiap tahun hmm, untuk menjaga kesehatan. Nah, kalau misalnya hasilnya lain, hmm, hasilnya menunjukkan kondisi ada yang perlu ditindaklanjuti, maka pengobatan akan diberikan di puskesmas juga. oke. Jika diperlukan penanganan lebih lanjut, Hmm. akan ada rujukan BPJS diberikan kepada fasilitas kesehatan tingkat lanjut untuk pemeriksaan dan juga untuk perawatan lebih lanjut. Gitu, Mas. Baik, artinya mereka yang sudah terdaftar BPJS bisa menikmati ya program ini. Kalau mereka masih belum terdaftar BPJS pemerintah, seperti apa Bu tindak lanjutnya? Akan pada saat pendaftaran itu akan dipandu, ditemenin sama petugasnya untuk mulai mendaftarkan BPJS. Nanti dituntun bersama untuk yuk kita daftar BPJS. Nah, itu kan tergantung apakah mau BPJS yang mana Hmm. mau atau mereka enggak deh saya mandiri aja bisa. Jadi kita selalu bertanya, nah petugas itu akan bertanya apakah sudah ada kepesertaan BPJS, kalau sudah ada aktif atau tidak, kalau tidak aktif diaktifkan kembali, kalau belum maka disarankan untuk ikut dalam BPJS. Itu kalau misalnya nanti misalnya ada hasil di luar normal, jadi bisa masyarakat itu akan diperiksa sesuai dengan prosedur BPJS-nya. Bu, saya juga ingin tahu Bu, tentunya teman-teman Kemenkes sudah menerima laporan dari masyarakat di beberapa puskesmas. Rata-rata nih sakit apa Bu yang diderita oleh mereka? Sayanya belum tahu, tapi Hmm, nanti Mas kalau ada berita, saya takut nanti mungkin ada yang gimana, nanti saya akan laporkan saja berita baik. yang lengkapnya. Hmm. Mungkin saat ini sedang direkap sama teman-teman ya, gitu. Baik, kalau untuk anak sekolahnya masih menunggu ya Bu ya, usia 7 sampai 17 Ya, tahun, sampai dengan tahun ajaran baru bisa dimulai Bu ya, PKG ini? baru Juli Juli 2025 kan tahun ajaran baru ya. Oke. Biasanya mereka dapatnya di awal tahun ajaran baru Juli 2025 tahun ini. Mekanismenya seperti apa Bu nanti di sekolah? Ya, apa namanya, petugas kesehatannya, petugas puskesmasnya akan datang. Itu sudah sebetulnya pemeriksaan kepada anak sekolah di awal tahun ajaran itu sudah berlaku kok, Mas. Oke. Cuman sekarang kalau dulu kan pada siswa baru kelas 1 SMP, kelas 1 SMA gitu ya. Mmm, Nah, sekarang ini pada seluruh level SD, SMP, SMA. Tapi itu pemeriksaan sudah dilakukan, Mas, mmm. oleh petugas puskesmas. Jadi sekolah bekerja sama, kemudian lakukan pemeriksaan pada pelajar-pelajar yang baru masuk. Baik, tentu saya juga ingin mengulas soal bagaimana kemudian pengawasan bagi mereka yang tergolong bayi baru lahir kemudian lansia Bu. Dua kategori yang cukup rentan tentunya pengawasan dari keluarga. Iya, jadi kan kalau misalnya bayi baru lahir usia 0 sampai 2 kita periksa. Nah, Mmm, setelah itu kalau bayi baru lahir dengan atau bayi kemudian lansia itu memang ada sendiri ya, Mas, karena kan mereka ini adalah masyarakat yang harus setiap bulannya mmm. diperiksa. Jadi ini adalah CKG-nya khusus untuk ibu hamil dan Mmm. balita, kemudian untuk lansia ini sesuai jadwalnya di puskesmas dan posyandu. Ini akan berlaku setiap bulan gitu. Baik, tadi saya juga mendapat laporan dari teman-teman di lapangan Bu, dari Solo, Jawa Tengah. Hari ini cukup bahagia, kenapa? Karena tidak hanya mereka yang ulang tahun, mereka yang tidak punya BPJS pun bisa ikut, CKG ini. Ini bagaimana Bu? Apakah semua daerah seperti ini? Iya, jadi masyarakat Indonesia, seluruh warga Indonesia bisa mendapatkan cek kesehatan gratis, Hmm. baik BPJS atau non BPJS, gitu. Oh baik, luar biasa ya Bu ya, tentu banyak, anggaran yang dikeluarkan. Apakah dengan efisiensi anggaran oleh pemerintah mengganggu kinerja dari operasional ini Bu, CKG atau bagaimana? Kita komitmen pada cek kesehatan gratis ini, Mas. Mhm, mhm. Baik, baik. Kemudian Bu, ini kan juga tidak hanya di aplikasi ya Bu ya, Satu Sehat Mobile ini juga bisa dimanfaatkan melalui aplikasi lain seperti WhatsApp. Nih bagaimana, alur pendaftarannya Bu kalau bisa dijelaskan?
Sama sepertinya Mas sama-sama yang tadi apa namanya satu sehat. Jadi Hmm. ke WhatsApp tadi Mas sudah sebutin nomornya ya di Ya. 0811 itu. Hmm. Nah, di situ nanti ada tinggal pilih tanggal pemeriksaannya, kemudian pilih lokasinya, kemudian nanti kalau sudah mengisi sesuai dengan yang ada di WhatsApp itu, tiketnya akan dikirim. Nah, kalau sudah mendapatkan tiket, maka tiketnya itu dibawa pada saat sesuai dengan tanggal yang dia pilih gitu. Baik. Nah, jangan lupa Hmm. membawa data diri. Mereka yang ulang tahun Januari artinya masih bisa ya Bu ya untuk mendaftar hari ini atau Ih, besok hari? masih. Kan Masih. ditunggu sampai April. Yang Januari sampai Maret Oke. ditunggu sampai tanggal 30 April 2025. Oke, itu targetnya 60 juta warga tadi ya Bu ya. Saya katakan tadi di Ya, laporan saya di awal. iya 108 sih. 108 ini ya lengkapnya begitu ya update-nya Bu ya. Bu, bagaimana dengan akses mereka yang terbatas Bu di tempat-tempat yang belum punya handphone atau ponsel, jaringan internet ini bagaimana nanti pendaftarannya? Karena butuh satu set mobile dan juga WhatsApp. Ya, jadi nanti mereka tinggal bawa KTP aja, data dirinya aja ke puskesmas, nanti Hmm. akan dibantu sama petugas kesehatan di situ. Nanti mereka akan Hmm. memasukkannya ke dalam aplikasi, Baik, gitu. artinya standby ya Bu ya Puskesmas itu untuk menerima pendaftaran dari warga yang akan Iya, diperiksa betul. secara gratis. Bu, kalau saya berulang tahun di bulan November tanggal 26 cukup lama Bu. Artinya cukup bersabar ya saya menunggu November nanti itu diperiksa kesehatan saya Bu. Iya, Mas. Kan ini kado ulang tahun. Baik. Baik, baik. Namanya saja cek kesehatan gratis untuk kado ulang tahun begitu ya Bu ya. Bu, Iya, kalau betul. dari Ulang Pak tahun ini. Prabowo nampaknya senyap-senyap saja hari ini tidak langsung mengecek atau sidak di lapangan. Bagaimana kemudian teman-teman Kemenkes? Apakah memang tidak ada seremonial yang cukup berarti dari Presiden dan juga Wapres untuk mengecek langsung? Kan memang sebetulnya ini adalah kunjungan gitu loh, Mas. Hmm. Kunjungan para pemimpin tadi di Hmm. beberapa puskesmas. Jadi memang tidak diadakan seremonial atau apa. Memang kunjungan saja karena ini dimulainya cek kesehatan gratis gitu. Baik, tapi Jadi saya tidak ada seremonial, tidak ada apa-apa. Berkunjung melihat warga yang sudah mendaftarkan melalui Satu Sehat atau melalui WhatsApp atau datang dengan KTP, itu saja Mas, tidak ada seremonial. baik, tapi kalau melihat tadi Menteri dan juga Wamen yang turun ke lapangan bukan Menteri yang inline dengan kesehatan. Saya lihat tadi ada Wamen Imigrasi, ada Wamen BUMN yang langsung ke lapangan. Apakah memang ini arahan di Pak Prabowo untuk mengecek langsung semua menteri turun tangan? Iya, mengerahkan kabinet merah putih. Kan ini kan Baik. untuk semua warga. Hmm. Kesehatan adalah milik kita semua, milik warga Baik, negara Indonesia. Warga baik, negara Indonesia berhak baik. untuk sehat. Baik, kesehatan milik semua warga begitu ya, termasuk saya juga sebagai warga negara Indonesia yang baik. Terima kasih untuk waktunya bersama kami, Bu Dr. Widiawati, juru bicara Kementerian Kesehatan bersama kami ini. Assalamualaikum, sehat selalu Anda.